Bapak Ibu semua, kami juga laporkan bahwa untuk mengenai dengan perkembangan hilirisasi untuk smelter Freeport yang ada di Gresik, alhamdulillah kemarin kami mendampingi Bapak Presiden untuk menerima Freeport McMoran dan Freeport Indonesia melaporkan bahwa bulan Mei Juni itu smelter yang di Gresik yang dibangun dengan investasi kurang lebih sekitar 3 miliar US dollar itu sudah bisa berproduksi. Sudah selesai. Jadi total konsentrat 3 juta itu 1,7 juta di pabrik yang baru, kemudian 1,3 juta itu pabrik lama, ekspansi dari 800.000 ton menjadi 1,3. Jadi ke depan insya Allah semua konsentrat yang dihasilkan dari Freeport sudah bisa tercover di dalam pabrik ini. Kami juga melaporkan bahwa NIB yang hari ini sejak Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan itu sudah mencapai 8.364.501 NIB. Ini dari total yang kita lakukan. Kemudian, nah ini yang saya mau sampaikan juga dalam kesempatan yang berbahagia ini, isu yang lagi hangat, yang dikeluarkan beberapa media nasional dalam beberapa hari terakhir. Bapak Ibu semua, saya mau melaporkan perkembangan kerja Satgas. Satgas kita ini ada 2 yang kami pimpin. Yang pertama itulah Satgas terkait dengan keputusan Kepres nomor 11 tahun 2021. Ini adalah ketuanya namanya Satgas Percepatan Investasi. Inilah ketuanya Menteri Investasi, wakilnya adalah Wakil Jaksa Agung, kemudian wakilnya lagi adalah Wakapolri. Ini tugasnya untuk bagaimana menyelesaikan investasi-investasi mangkrak dan atau masalah-masalah di lapangan yang terjadi. Nah, yang kedua adalah Satgas Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang satuan tugas penataan penggunaan lahan yang terkait dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan, SDM, Pertanahan, Menteri Kementerian Investasi dan Pertanian, dan itu adalah ketuanya kami. Nah, kalau kita melihat di slide nomor 17 coba. Slide nomor 17. Mungkin bisa dilengkapi nih slide ini. Ya, Pak Bahannya, Menteri, Pak. ini nggak ada di materi yang Bapak sampaikan ini. Oh, Jadi kalau boleh nanti dilengkapi nanti kami akan lengkapi. Karena ini kenapa saya sengaja angkat supaya ada transparansi. Ada transparansi karena ini yang beberapa hari lalu menjadi konsumsi publik yang cukup luar biasa sekali. Jadi pertama pada 6 Januari, Bapak Ibu semua, 6 Januari menteri-menteri teknis ini menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan bahwa ada beberapa aset negara atau kekayaan negara yang diberikan hak pengelolanya kepada pihak swasta untuk diberikan izin untuk mengelola. Di antaranya adalah 2078 IUP pertambangan dari Kementerian SDM. Kemudian yang kedua adalah 192 izin penggunaan kawasan hutan yang itu kurang lebih sekitar 3 juta hektar lebih, dan 34.448 hak guna bangunan, dan ini kurang lebih sekitar hampir 300-400 ribu lahan. Dasar inilah kemudian dibuat Satgas, dan Satgas itu kemudian untuk melakukan penataan, diantaranya adalah pencabutan. Nah, dalam konteks itu saya hanya membahas tentang IUP. Jadi setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis, ini dibawa ke Satgas 2078 IUP tersebut. Satgas ini Satgas nomor 1 tahun 2022. Lalu kemudian kita cabut atas rekomendasi Kementerian Teknis. Ini adalah mekanisme urutannya. Yang kedua, setelah kita melakukan pencabutan, kita memberikan ruang kepada teman-teman yang merasa keberatan. Nah, syarat kenapa itu dicabut sudah diumumkan juga jauh hari sebelumnya dan sudah berkali-kali, bahwa yang pertama adalah izinnya sudah ada
tidak diurus perkembangan izinnya. Yang kedua, izinnya ada digadaikan di bank. Yang ketiga, izinnya ada di IPO-kan, uang IPO-nya tidak dipakai untuk mengelola investasi di mana lokasi itu berada. Syarat ketiga adalah izinnya ada nomine dan orangnya pilot. Terkecuali adalah izinnya ada, kemudian RKAB 3 tahun tidak diurus. Ini syarat-syarat yang dibuat. Terkecuali adalah RKAB-nya tidak dibuat karena izin IPPKH-nya belum dikeluarkan. Karena memang sudah diurus tapi IPPKH-nya kan biasanya agak sedikit lambat karena kuota lahan yang ada. Dari dasar tersebut saya izin menyampaikan yang khususnya, coba halaman 21. Ini yang kemarin terbit di beberapa media, Bapak Ibu semua. Ada dugaan yang disampaikan sebelumnya oleh salah satu media bahwa ada yang mengatasnamakan saya, orang dalam atau orang dekat, bahkan ditenggarai saya, meminta sesuatu dari penghidupan atau pengaktifkan IUP nikel. Dan media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers, dan Dewan Pers sudah memberikan keputusan. Dewan Pers memerintahkan untuk meminta maaf kepada kami sebagai pengadu dan sekaligus melanggar pasal 1 dan memberikan hak klarifikasi proporsional. Jadi kemarin sudah saya lakukan dan dia sudah minta maaf. Ya kalau di bulan puasa orang sudah minta maaf, Allah Subhanahu wa taala aja umatnya kalau sudah minta maaf harus memaafkan. Apalagi seorang manusia kayak kita-kita ini. Jadi kita memaafkanlah. Namun Bapak Ibu semua, agar tidak ada dusta di antara kita, saya melaporkan ini ke Bareskrim. Dalam pandangan saya ini harus diungkap. Supaya jangan main-main. Jadi yang ditenggarai adalah ada 30 konon cerita dari cerita media nasional tersebut. 33 IUP nikel yang diaktifkan ini adalah memberikan UPT katanya. Tapi saya nggak yakin. Memberikan UPT kepada orang-orang saya. Kalau orang-orang saya dalam urusan ini Satgas. Gitu. Jadi biar aja diproses. Jadi kita akan memanggil 33 orang ini supaya kita uji. Ini data yang benar yang mana? Karena kemarin saya sudah klarifikasi juga di media tersebut. Saya pikir itu beberapa hal dan proses sekarang hukumnya berjalan karena ini juga menyangkut dengan nama baik saya juga dan institusi yang saya pimpin. Jadi harus saya membuka ini secara fair agar tidak ada persepsi yang di luar dugaan yang aneh-aneh. Itu pimpinan yang perlu kami laporkan menyangkut data terakhir. Mohon maaf tadi saya memang punya inisiatif untuk melakukan karena ini di Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat yang mewakili rakyat, maka saya juga harus menyampaikan apa adanya dan saya siap mempertanggungjawabkan ini sampai kapan dan dimanapun. Terima kasih.